Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa, jumpa lagi dengan kami TS Pertanian, Bapak Agus Budistiono. Pada pagi hari ini kita akan bertukar pengalaman, bertukar wawasan, bagaimana kita bertanam sayuran organik. Kita tahu bahwa di tengah pandemi virus corona ini, ya, salah satu alternatif yang sangat luar biasa, kita bisa bertani sendiri, ya, dengan melakukan cara-cara menanam tanaman-tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini merupakan peluang yang sangat luar biasa dan bisa sebagai pengalaman kita untuk menambah khasanah ilmu, terutama di dunia pertanian, khususnya bagaimana kita bertani, terutama budidaya sayuran secara organik. Dan ini merupakan bisa menjadi peluang usaha yang sangat luar biasa. Nah, prospek usaha, ya, peluang usaha atau prospek usaha. Kenapa bertanam sayuran organik ini sebagai prospek usaha yang sangat luar biasa, apalagi di tengah pandemi ini? Karena pada saat ini, ya, masyarakat kita ini sudah sadar mengenai bahaya kimia sintetis, bahaya yang menggunakan produk-produk kimia yang sangat luar biasa. Ini nanti akan berpengaruh pada tubuh kita. Mungkin di training kesehatan yang dilakukan oleh Mas Bahar, ini sudah dikenalkan bagaimana bahaya-bahaya produk sayur-sayuran yang mengandung kimia sintetis. Kemudian juga bisa sebagai prospek usaha karena memang saat ini gaya hidup back to nature, ya, gaya hidup sekarang itu masyarakat kita sudah gaya hidupnya adalah back to nature, kembali ke alam, ya. Produk-produk yang organik itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan permintaannya ini tinggi. Kita masih kekurangan permintaan mengenai sayuran-sayuran organik ini. Karena apa? Karena pasokannya juga masih kurang, ya. Lahan ini masih sangat-sangat sempit yang menggunakan produk-produk sayuran yang organik. Kemudian ini mudah dilakukan. Nah, sebenarnya mudah dilakukan kalau kita mau, ya. Karena apa? Produk-produk sayuran organik ini nanti prospek usahanya harganya ini akan tinggi. Nah, ini pasar sudah terbentuk juga. Kemudian yang perlu diwaspadai di sini tip keberhasilan usaha. Tip keberhasilan usaha budidaya sayuran organik. Nah, ini ada dua, ya. Bagaimana kita berbudidaya sayuran organik, ada tip keberhasilan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, di dalam budidaya sayuran organik yang perlu diwaspadai ini adalah mengatasi serangan hama dan penyakit. Ya, kita tahu hama dan penyakit itu, ya, ada hama sendiri, ada penyakit, kemudian gulma. Nah, bagaimana cara kita mengatasi serangan hama penyakit ini atau organisme pengganggu tanaman, ya? Nah, di dalam menghasilkan sayuran-sayuran organik, dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman, ya, atau organisme pengganggu tanaman, kita tidak boleh menggunakan pestisida kimia, tapi kita gunakan pestisida yang organik atau pestisida yang alami, berasal dari ekstrak-ekstrak tanaman atau berasal dari patogen-patogen mikrobia yang bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit ataupun bisa untuk mengendalikan hama. Kemudian kita untuk mengatasi hama dan penyakit ini bisa menggunakan skren atau menggunakan kelambu dengan cara
krodongi ya, dengan menggunakan kelambu ya. Ini biasanya untuk pertanian organik dengan sistem hidroponik ya, ini dengan sistem skren atau dengan kelambu. Kemudian yang tip keberhasilan usaha yang kedua, bagaimana kita menyuburkan tanahnya ya, tanah bagaimana yang bagus untuk sayuran-sayuran organik ya. Tanah yang subur itu yang bagaimana? Tanah yang subur ya, yang itu yang sudah kita bahas bersama. Permasalahan-permasalahan yang mendasar nanti akan kita ulas sebentar ya. Permasalahan mendasar di dunia pertanian adalah salah satunya tanah-tanah kita yang keras. Nah, bagaimana kita menyuburkan tanah ya, karena tanah yang subur biasanya di situ kandungan bahan organiknya itu tinggi ya. Untuk menyuburkan tanah dengan apa? Dengan menggunakan sistem cropping bisa ya. Kemudian dengan rotasi tanaman itu juga bisa, tidak ditanami terus menerus. Kemudian dengan menggunakan mol, mol, ada yang tahu mol ya, ibu-ibu atau mbak-mbak yang sering belanja pasti pikirannya mall belanja ya, ada Matahari ya, ada Hartono Mall, tapi bukan mall yang itu. Mall yang bisa untuk menyuburkan tanah ini adalah singkatan dari mikroorganisme lokal. Kita bisa memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam daerah kita untuk bisa dimanfaatkan sebagai penyubur tanah. Nanti akan kita kupas bagaimana cara membuat mall di lokasi-lokasi lokal kita ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menyuburkan tanah bisa menggunakan pupuk organik teknologi NASA ya. Kalau tidak pengen membuat sendiri, nah kita ada teknologinya di NASA, ada yang bisa untuk menyuburkan tanah. Kita punya Super NASA, kita punya Super NASA Granule, itu salah satunya membuat tanah-tanah kita menjadi gembur kembali. Ya, ini nanti akan kita kupas bersama. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diwaspadai ini adalah adanya faktor kritis. Ya, faktor kritis di dalam usaha sayuran organik. Ya, yang pertama adalah dari aspek produksi. Ya, faktor kritis tadi ya hubungannya dengan serangan hama dan penyakit. Ini dari aspek produksi. Ya, ini yang paling berbahaya di dunia sayuran organik. Ini adanya serangan hama dan penyakit tadi ya. Kemudian tanah harus gembur ya. Bagaimana tanah harus gembur itu tadi ya, dengan cara menyuburkan atau menggemburkan tanah atau menyuburkan tanah ya. Kemudian yang perlu diwaspadai faktor kritis adalah aspek pasar ya. Aspek pasar ini biasanya minimnya promosi pengusaha ya, minimnya promosi usaha, dan biasanya pengusaha bersifat individual, yang mementingkan diri sendiri. Yang penting kita berusaha ya, nanti dipasarkan secara individual ya. Ini yang perlu kita waspadai, aspek pasar. Kemudian selisih harga ini sangat tinggi antara yang organik dan non organik. Nah, di sini biasanya pengusaha belum memiliki wawasan lingkungan ke depan. Ini merupakan yang perlu diwaspadai, karena memang berbudidaya sayuran organik itu tidak mudah membalikkan telapak tangan. Ini aspek pasarnya, ini juga harus kita gali bersama ya. Ini faktor kritis. Kemudian tadi ya, itu ya faktor-faktor yang berpengaruh dalam peluang usaha, faktor kritis ya. Salah satunya bagaimana tanah kita harus gembur. Karena memang permasalahan mendasar pada saat ini di dunia pertanian kita yang sering kita sampaikan, dan kita hampir 20 tahun bersama NASA keliling ke daerah-daerah ya, ini ternyata ada permasalahan-permasalahan yang mendasar, yang mana tanah-tanah kita itu sulit untuk digemburkan ya. Ada permasalahan yang mendasar, tanah-tanah kita keras, dan kalau di luar Jawa biasanya tanam massal. Nah, bagaimana tanah keras ini nanti bisa digemburkan untuk menyuburkan
tanahnya tadi. Kemudian yang kedua, pengetahuan mengenai pupuk, nutrisi atau unsur hasa ini masih kurang. Kemudian adanya zat pengatur tumbuh atau hormon yang jarang digunakan. Kemudian yang keempat, adanya residu pestisida kimia. Ya, ini permasalahan yang mendasar. Kita kupas satu persatu ya. Tanah-tanah kita keras. Nanti penyebabnya apa? Ya, ini selalu kita ulang-ulang supaya tidak lupa bahwa tanah yang keras ini penyebabnya adalah sisa atau residu pupuk kimia yang sudah berlangsung sangat-sangat lama. Kita sekitar tahun 1969 sampai saat ini masih. Ya, sejak Insus, Supra-Insus, Binmas, Inmas. Ya, ini. Akibatnya kalau tanah yang keras, ya, di sini bukan pupuk kimianya yang salah, tapi kira yang kurang bijaksana dalam memberikan pupuk kimia atau kimia sintetis, tidak diimbingi dengan bahan-bahan organik. Kalau tanah keras, akibatnya tanaman sulit menyerap pupuk, sehingga dosis, ya, sadar atau tidak sadar yang kita berikan dosisnya itu semakin lama semakin tinggi, tapi hasilnya tidak naik, tapi malah turun. Kemudian yang kedua, penyebaran dan pernafasan akar ini akan terganggu. Ya, karena tanah keras sehingga pupuk ini sulit akar untuk menyerap pupuk. Ya, karena saking kerasnya tanah. Kemudian yang selanjutnya, ya, tanah-tanah kita ini kekurangan unsur, terutama unsur mikro. Nah, kebutuhan tanaman yang paling pokok ini ada unsur hara esensial, unsur hara yang paling dibutuhkan tanaman yang sering kita sampaikan adanya unsur makro dan unsur mikro atau umak-umi. Ya, unsur makro, unsur mikro. Unsur makro ini dibutuhkan dalam jumlah banyak, ya. Ada CHO, ya, ini sumbernya dari air udara, si gratis. Kemudian ada NPK, ini sumbernya dari tanah, NPK, urea, TSP, KCl, ya, atau SP36 dan lain-lain. Kemudian ada Ca, Mg, dan S. Ini sumbernya juga di tanah, dolomit, kapur pertanian atau ZA, ini juga sudah. Kemudian unsur mikro, ya, ini yang jarang diberikan oleh petani-petani kita. Ini ada Zn, BCl, BCU, Fe, Mn, Mo, ya. Ini sumbernya dari tanah, kompos, pupuk kandang, dan pupuk organik. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang perlu kita bahas bersama, ya, sebelum ke hormon. Sebenarnya antara manusia dengan tanaman ini ada persamaan. Nah, ini sering kurang kita sampaikan. Kalau kita makan, ini yang paling banyak nasi. Kalau manusia, itu yang paling banyak kalau kita makan adalah nasi. Itu ciri orang Indonesia itu kalau makan tidak pakai nasi itu dibilang belum makan. Nah, nasi yang paling banyak. Nah, nasinya tanaman apa? NPK, urea, TSP, KCl, ini ada 3 jenis. Ini yang paling banyak dibutuhkan, yang digunakan oleh petani. Urea, TSP, KCl atau NPK. Ya, ini dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ini yang dikenal dengan pupuk makro. Kemudian sayur, daging, buah, susu, vitamin, biasanya kita makan dalam jumlah yang sedikit. Nah, yang dibutuhkan sayur, daging, buah, susunya tanaman apa? Ada Ca, S, Mg, Fn, Na, Zn, Cu, Mn, B, dan Cl. Ada sekitar 10 jenis. Ya, ini yang disebut dengan unsur makro atau unsur mikro. Yang sering lebih dikenal di NASA ini adalah umak-umi. Umak-uminya itu harus seimbang. Tidak hanya Mbah Dukun aja yang punya umak-umi, tapi tanaman juga butuh umak-umi, unsur makro dan unsur mikro. Ya. Kemudian permasalahan yang mendasar, ya, kita kekurangan hormon. Nah, hormon ini sebenarnya ada 3. Ada auksin, ada sitokinin, ada giberenin, yang semuanya ini bisa membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar dan tunas. Saat pertumbuhan akar ini butuh hormon auksin. Ya. Kemudian memacu pembungaan dan pembuahan, mencegah kerotokan bunga dan buah, memperbesar umbi, ya, buah dan menjadikan biji umbi lebih benar, kemudian memperpanjang usia produktif tanaman, yang bisa
panjang ini adalah jenis hormon gibberellin, ya. Kemudian sitokinin, ya, ini mencegah kerontokan bunga dan buah, yang memperpanjang usia produktif, ya. Sitokinin dan gibberellin ini berperan di sini, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bahaya pestisida. Ini yang sudah dilakukan bersama, ya, dengan penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, penyemprotan yang terus-terus menggunakan pestisida kimia, hama kita ini sudah menjadi resisten atau sudah kebal. Kemudian terjadinya ledakan, ya, resurgensi, kemudian ledakan hama sekunder, musnahnya musuh alami, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Nah, ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya kita terapi dengan menggunakan teknologi organik, ya, dengan pupuk kandang atau kompos. Karena di pupuk organik, pupuk kandang atau kompos ini ada nutrisinya, makro mikronya ada, hormonnya ada, dan ini bisa menggemburkan tanah. Karena kandungan asam-asam organiknya juga ada. Yang jelas aman bagi lingkungan. Ya, ini. Tapi kita ulas sebentar, ya. Kendala di lapangan, ya, ternyata dengan menggunakan pupuk kandang itu ada kendala teknis, ya. Kendala teknisnya apa? Ketersediaannya terbatas, ekonominya relatif tinggi, kebutuhan per hektar itu butuh 20-40 ton per hektar. Kemudian persentase kandungan unsurnya juga bervariasi, relatif tidak bisa digunakan langsung, bibit penyakit dan gulma, nah, ini bisa menyebar kalau belum matang betul. Kemudian persaingan, ya, sisa limbah ini bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Nah, ini ketersediaannya ini sangat-sangat terbatas. Nah, alternatifnya, ya, ini dengan back to nature, dengan teknologi. Nah, NASA punya solusinya, ya, yang bisa meningkatkan secara kuantitas, kualitas, dan kelestarian, ya, tepat guna, praktis, dan secara ekonomi menguntungkan. Dan ini bisa diterapkan di sayuran-sayuran yang organik, ya. Nah, bagaimana cara menerapkan produk-produk teknologi NASA di dalam bertanam sayuran-sayuran organik ini? Nah, nggak usah pusing, bagaimana? Ya. Biasanya, ya, bisa dengan sistem vertikultur, bisa. Ya, sistem vertikultur adalah sistem budidaya pertanian bertingkat dengan sistem vertikal, ya, atau sistem pertanian bertingkat. Dan ini sangat cocok di lahan-lahan yang sempit atau di pemukiman yang padat. Kalau mau digunakan untuk lahan-lahan yang luas, ini juga bisa. Ya, ini merupakan peluang usaha. Nah, ini cara-caranya nanti ya akan kita bahas bersama.